Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya di channel WB Talk with Podcast. Nah, kita hari ini akan sama dan akan terus sama seperti konten-konten berikutnya, mengundang orang-orang yang memang top markotop, wah, yang mantap-mantap pasti yang jelas. Konten kali ini kita undang seseorang yang jauh di sana. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktunya dan mau berbagi ceritanya, bagaimana kesehariannya, apa yang dia buat segala macam. Ya, terima kasih Mas nih, udah jauh-jauh datang hujan-hujan sama anak istrinya ke sini ya. Saya terima kasih sekali, ini luar biasa. Nah, beliau ini salah satu orang yang ada di Pangkalan Bun, tepatnya di Sungai Rangit. Beliau ini custom gitar. Benar gitu Mas? Iya. Nah, jadi kenapa mau kita ulik ya, karena satu-satunya nih yang custom gitar yang ada di sini ya. Jadi memang kita harus bahas nih, kok bisa sampai jualan bikin gitar, kenapa nggak bikin apa gitu kan, kenapa malah milih bikin gitar? Katanya bikin dodos itu. Nah, ya. Siapa tahu sampai bikin dodos kan kayak gitu. Atau kenapa kok malah bikin itu, kenapa nggak bikin dodos? Jadi sebelumnya ini juga mau disampaikan. Jadi ada beberapa teman yang coba untuk ngubungi saya, terus katanya ini perlu untuk disampaikan dengan bertambahnya jumlah pasien COVID-19. Sekiranya teman-teman yang berada di luar sana selalu menaati dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, apa segala macam ya. Nah, untuk di podcast ini pun kita sudah cuci tangan ya kan, sudah kalau pakai masker itu pengap, tapi kita akan jaga jarak ya Mas ya. Ojo Mas, nggak bisa udut. Nggak bisa udut. Jadi kita menerapkan itu. Tadi kita di luar sudah cuci segala macamnya, kaki, tangan, muka udah ganteng-ganteng lah pokoknya. Karena mau podcast masa jadi kita harus ganteng-ganteng. Jadi bisa Mas nih diperkenalkan dulu nih dirinya nih. Ya, siapa, nama sampean dari mana, apa yang sampean buat, kayak gitu. Kayak perkenalan di sekolah itu. Ya. Perkenalkan, nama saya Binanto. Oh, iya. Gitu kan? Iya, boleh. Ya, nama saya Binanto. Oke. Nama panjangnya ya adalah, tapi kalau yang di Facebook itu Binanto Luthier itu. Iya. Itu udah familiar. Tahu. Dan saya pun kenal beliau dari tahun kalau nggak salah 2014. Nah, di awal-awal nih Masnya ini. Awal-awal nanya doang ya, bikin enggak. Biasa itu Mas. Pikir saya harganya murah Pak. Ternyata ya kita namanya custom ya kan, sesuai selera kita, mau tambahin ini, tambahin itu. Spare partnya terkadang nggak ada di Indonesia. Jadi harus pesan dulu ke luar negeri apa segala macam baru bisa, dan itu pun harganya ternyata naujubillah sekali ya. Jadi ya yang mungkin yang punya duit banyak, yang pengen bikin gitar yang mungkin ada taringnya atau kabelnya bisa di mana-mana, mungkin bisa yang hubungin beliau. Jadi kita coba untuk kulik-kulik nih, kan beliau sudah kenalkan dirinya. Oke. Ya, sampean berarti memang sudah dari lama Mas bikin gitar custom. Mulai diproduksi jual. Itu tahun 2014. 2014. 6 tahun sampai sekarang. 6 tahun sampai sekarang. Itu sampean nggak belajar sendiri, atau ada yang ngelajarin, atau dulu ikut kerja ikut orang, atau kayak gimana? Awalnya sih ya bikin sendiri. Bikin sendiri, belajar sendiri. Oh, dulu tuh kalau dari awalnya nggak 2014 Mas. Mulai dari aku nih sekolah, udah kerja. Oke. Ceritanya tuh kerja Jakarta itu. Kalau belum beli gitar, dapat gitar nggak mau pulang aku. Dari itu aku beli gitar dulu tuh. Nah, gitar itu kan aku bawa pulang itu, di situ aku belajar dari gitar yang pernah aku beli itu. Tak bongkari semua, gitar tuh kayak gini. Jadi belum tahu ukuran, tapi ya di mal aja itu apa di duplikat itu.
Nah mulai itu aku bikin gitar. Jadi memang bikin sendiri gitu? Iya, dari dulu waktu habis SMA lulus 2006 berarti aku tuh udah berkali-kali bikin, cuman nggak bagus. Nggak bagus, karena bikin sendiri. Tapi memang bener-bener nggak ada yang ngajarin atau apa segala macam, atau ngelihat di internet apa segala macam. Nah mulai yang untuk diproduksi dijual itu mulai aku bikin tapi sambil lihat YouTube itu. Oh, awalnya lihat YouTube. Cara ngecat gimana, cara motong gimana. Cuman nggak nontonnya tuh bukan YouTube yang tutorial bikin gitar, enggak. Misal bikin mesin potong tuh kayak apa, nah kayak gitu. Ngecat itu kayak apa, bukan nonton video ngecat gitar, tapi ngecat mobil yang aku lihat dulu tuh. Oke. Nah dari itu. Jadi terapkannya ke gitar. Iya. Terapkan dulu. Nah setelah tahu kan ada kesalahan, oh ternyata ngecat gitar itu beda sama mobil. Ya, karena mungkin bahan dasarnya pun dari bahan bakunya si gitar ini pun nggak mungkin bahan mobil. Iya. Ya itu. Bahannya bahan kayu. Jadi mungkin beda cara pengaplikasiannya apa segala macam. Beda banget. Tapi kalau bikin kayak gitar kayak gitu awal-awal yang bener-bener sampean yakin bahwa ini bisa dijual, itu bisa meyakinkan bisa dijual tuh kapan, Mas? Ya karena di sini nggak ada, Mas. Di sini nggak ada yang bikin. Terus saya bikin, terus ada yang tanya, itu ini harga dijual nggak? Pertama kan aku posting itu buat pamer-pameran, aku bisa bikin gitar gitu, Pak. Oh niat sampean pamer toh berarti? Ya, pamer gitu ya. Pamer kalau aku bisa bikin gitu. Oke. Pamer rupanya. Nah, setelah itu ada yang minat, coba aku bikinkan ini. Udah, jalan itu. Kalau ditanya, Mas, sampean bisa bikin ini? Waktu dulu tuh aku pasti bilang bisa gitu. Oke. Walaupun saya nggak bisa. Tapi dia kan aja dulu. Tapi di situ tuh tempat kita belajar paling efektif tuh kayak gitu. Meyakinkan diri bahwa bisa. Iya. Diulik-ulik sendiri kan? Iya. Tapi berarti sampean yakin tuh kalau gitar bagus buatan sampean? Yakin, harus yakin. Kan nggak mungkin gitar saya jelek itu, walaupun sejelek apa gitar kita itu harus kita bilang ini bagus ini. Paling bagus nggak ada yang nandingin kayak gitu. Itu membuat sampean ini harus dijual. Iya. Jangan sampai motong-motong kayu nggak jelas ya, tiba-tiba nggak dijual kan kayunya, nggak dibikin apa-apa kan, bingung kan, buang-buang waktu. Tapi kalau dulu kan sampean manual tuh, yang pernah saya lihat. Nah sekarang yang saya lihat sampean motongnya pakai itu Pak, yang CNC itu. Gerak sendiri. Saya pikir hantu ya gerakin. Enggak lah. Itu sampean belajar sendiri juga tuh? Ya itu. Mengoperasikan itu? Ya itu mau tahu sebabnya ada mesin tuh enggak? Oke boleh. Karena saya pemalas, Mas. Itu. Jadi kalau ada orang malas tuh jangan langsung kamu itu pemalas itu. Jangan, biarin aja dia mikir. Mungkin dia cari yang praktis. Nah itu karena aku malas itu, Mas. Itu kan mikir jadi, aduh kerjaku kayak gini capek gitu kan. Akhirnya ya itu, biar bisa nolongin aku bekerja, biar cepat. Nah aku harus bikin mesin kayak gini. Jadi itu bikin sendiri tuh, Mas. Oke. Dan itu tuh pun kan ada itu spare partnya itu, Mas. Panduannya Inggris semua. Dan alhamdulillah aku nih Inggris nggak bisa, Mas. Payah loh itu. Nah itu. Jadi proses belajarku itu, Mas, bukan langsung diajarin sama guru, tapi gagalku itu udah berkali-kali dan makan uang banyak dibuang-buang itu. Akhirnya aku tuh mikir, Mas, di mana yang harus kita bagusin, di mana yang harus ini nggak dipakai itu. Nah akhirnya jadi itu. Jadi hati-hati lagi gitu. Belajar dari kesalahan. Nggak diulangin lagi kan. Nggak diulangin lagi. Sekiranya ini kurang, salah, ya next mungkin diperbaiki apa segala macam. Jadi memang ya namanya belajar ya, Mas. Otodidak ya pasti ada salahnya. Cuman kesalahan itu adalah modal kita untuk jadi jauh lebih baik. Tapi dengar-dengar sampean sudah ngejual sampai jauh-jauh.
Ya nggak denger lagi itu memang. Oh memang. Nah, masalahnya barang sampean ke luar negeri tapi sampeannya nggak pernah ke luar negeri. Iya ini ya payah. Jadi yang perlu teman-teman tahu ya, yang nonton podcast ini, Mas ini barang yang dia bikin itu sudah sampai ke mana Mas? Yang luar negeri ya? Luar negeri. Malaysia. Oke. Singapura sama Brunei Darussalam. Jadi itu sudah dijajah sama beliau ya, custom gitarnya. Kalau untuk di Indonesia sendiri banyak udah pasti yang mesan? Banyak. Yang dari Jawa pun mesannya ke sampean? Iya ada, banyak juga. Jadi memang ini kualitasnya internasional ya. Go internasional tapi orangnya belum go internasional. Jadi berharap ini Masnya bisa go internasional karena barangnya aja udah sampai sana, masa orangnya nggak sampai sana kan? Iya. Jadi ada kepengen keluar negeri Mas? Saya apa gitarnya? Iya sampeannya toh. Oh. Ya pengen lah Mas, Sopo nggak mau. Oh ya melu sama itunya lah sampean, sama kotak gitarnya. Pengen tuh naik unta di Mesir itu. Sana hujan-hujan salju sambil makan salju kan enak tuh. Kasih marjan. Iya kasih marjan. Wis nyirup. Es doger ya. Jadi yang kita ini santai aja nih, sambil ngerokok, ngopi segala macam karena tadi di luar hujan dingin. Ini memang kita butuh kehangatan yang hakiki dari secangkir kopi yang enak ya, untuk dihirup-hirup. Iya Mas, ini jangan lupa nih, pokoknya yang merah ini terus ini. Kenapa itu? Merah sama putih ini. Kenapa tuh? Sampai ngelihatnya itu terus? Dari pertama tuh kayaknya ini. Iya memang ini, nggak ada modal beli yang lain. Pakai ini aja terus ini. Identitasnya. Sampai warnanya jadi ya berhubung saya orangnya Indonesia, wah ini merah putih ya kan. Ini merah putih. Jadi memang kita ya itu. Karena di toko kemarin cuma adanya warna itu ya. Warna itu. Kecuali Mas ini mau ngecatin warnanya jadi warna apa gitu kan. Dikasih nama kan apa gitu. Oh, boleh. Custom. Custom. Gelasnya di custom. Custom gitu. Tag gitu kan. Iya. Oh, ya, boleh. Ya kita berharap ya, segala sesuatunya harusnya disponsori. Jadi kalau bikin custom gitar segala macam itu sampean untuk satu gitar itu butuh waktu berapa lama Mas? Satu gitar itu kalau bener dikerjakan maksudnya spare part lengkap apa segala macam bener-bener pak dikerjain itu 2 bulan Mas. 2 minggu itu kalau spare partnya lengkap segala macam. 2 minggu dan kerjanya harus jam 7 sampai jam kayak orang kerja berapa jam? 7 jam? 7, 8. Nah, kayak itu. Oh, jadi jam 7, jam 4 selesai. Tapi kelar. Kadang suka molor. Ya, namanya kerja mau bagus tuh nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh. Harus ngikuti mood, nggak ada masalah, pikiran tenang. Ya. Cuman untuk manajemen pikiran itu harus butuh waktu itu Mas. Kadang perlu tidur. Tidur di jam kerja itu paling enak itu. Enak. Oke. Itu mantap berarti. Itu ngopinya pun 5 gelas. Itu ya. Rokoknya selop-selop. Habis ini ya dipotong sedikit. Leyeh se. Iya. Leyeh dulu. Tapi dalam waktu 2 minggu itu ya termasuk cepat lah Mas lah. Hitungan untuk dikerjakan satu custom gitar karena kalau custom gitar nih kan pasti ya kayak lurusnya ratanya apa segala macam harus diperhitungkan, nggak bengkok-bengkok segala macam. Iya. Segala macam. Tapi kalau untuk spare partnya segala macam di Indonesia udah ada lengkap? Ada beberapa tapi ada juga yang harus beli di luar negeri. Nah itu yang bikin waktu proses pembuatan jadi lebih lama mungkin. Iya, soalnya sambil kalau misalkan bikin lubang di bagian pickup spare part apa itu kan harus nunggu spare partnya karena saya nggak selalu punya master plan untuk spare part itu kan untuk dimensi itu. Jadi saya nunggu spare part datang, diukur itu kan, habis itu bikin lubang-lubangnya cavity itu. Memang harus nunggu spare partnya itu. Baru bisa dikerjain segala macam. Namanya aja custom Mas. Custom itu nggak bisa kita bikin patokan model kayak gini. Itu pasti lain nanti. Dia bikin body kayak gini, minta pickupnya kayak gini, spare partnya kayak gini. Jadi itu ukurannya tuh pasti dia berubah-ubah Mas. Ukuran pasti berubah-ubah ya? Iya.
karena custom itu. Iya, jadi kadang orang permintaannya kadang agak sedikit nyeleneh ya kadang. Pasti Mas, kalau custom. Namanya custom tuh kan. Orang masuk custom tuh pasti walaupun sedikit dia tuh minta paling gampang ukuran senar 010. Ya. Oke. Nah, itu termasuk request. Iya. Custom. Jadi kitanya aja yang pusing. Yang iya. buatnya yang pusingnya mikirin kan. Karena sampean bisanya itu jadi sampean mikirin dulu kan kayak gitu. Tapi ada nggak yang sampai bikin sampean emosi gara-gara custom gitarnya permintaan requestnya terlalu jelimet atau terlalu ribet? Emosi pada diri sendiri. Iya. Kok kayak gini kayak gitu loh. Kok mau ya ambil orderan kayak gini? Ya itu. Tapi tetap dikerjain. Walaupun sambil emosi tapi tetap belajar. Harus bisa ini, harus jadi ini kayak apa. Kekesalannya harus dibayar sempurna. Tapi nggak, alhamdulillah sampai sejauh ini apapun permintaan konsumen selalu bisa dibabat habis. Tak babat habis pokoknya. Kasih gambar saya makan gitu. Saya kerjakan. Sampean makan, sampean makan perapenan kan. Bahaya rupanya. Jadi memang yang namanya custom itu kadang ribet. Waktu dulu pun tahun 2014 waktu saya nanya ke beliau, itu permintaan saya pun agak sedikit jelimet mungkin ya. Jadi beliau pun menjelaskannya ini akhirnya saya sendiri yang jelimet karena penjelasan beliau, karena oh iya ternyata rumit juga ya. Jadi akhirnya dia minta Les Paul kayaknya. Nanyanya ini terus banyak itu tapi nggak beli. Dan sampai sekarang banyak orang yang kayak gini tuh. Ternyata saya pencetusnya ya. Tapi nggak apa-apa itu, sambil liburan kan aku ingin ya lah, ini orang iseng banget ya. Nggak, tapi memang sebenarnya saya dulu tuh tertarik Mas. Tapi begitu dengar harganya ngelihat segitu, Allahu Akbar, kayaknya nggak jadi deh kan kayak gitu. Karena waktu itu pun transisi saya waktu itu ngeband sudah era-eranya agak sedikit bergeser ya, jadi saya pikir-pikir ya ngapain lah ya, jadi lebih baik nonton aja lah. Udah tua ya? Udah tua ya, udah 30 ya, jadi nonton lah. Enggak lah, tua makin jadi harusnya. Oh ya, amin, semoga makin tua makin jadi ya, channelnya juga makin mantap. Kita kembali ke obrolan kita yang hakiki Mas. Oke. Nah, sedikit guyonan kan biar ini podcastnya nggak terlalu tegang Pak. Tegang ya. Sampai juga orangnya kan tipe guyonan kan, jadi memang harus kita guyonin biar kita ulik-uliknya enak. Tingkat kerumitan dari gitar segala macam, permintaan konsumen itu pasti beda-beda harganya, ya kan? Sampean ngikutin harga itu sama referensi yang barang-barang udah jadi apa segala macam, atau sampean hitung spare partnya, ongkos buatnya, kayunya apa segala macam nggak? Atau cuma cari referensi, oh kalau model gitar kayak gini harganya sekian kayak gitu? Ya tak hitung semua Mas. Oh sampai ngitung semua. Tingkat kesulitan, spare partnya apa, kayunya apa gitu. Yang lebih mahal biasanya tingkat kesulitan. Iya. Tingkat kesulitan. Spare part juga. Model juga. Semua. Nggak ada yang gampang. Terus apa ini yang mudah ya? Nggak ada yang mudah. Cuman yang mudah itu yang bagian motong itu ya, karena beliau kata tadi malas ya. Ya kalau orang customin itu kan misal ada gitar yang mahal banget, dia versi yang apa? Low versi budget. yang itu baru dia custom. Ya, mungkin kayak gitarnya si siapa, gitar CPU mungkin, gitarnya gitu. Gitarisnya Advent 7 volt mungkin. Ada pasti yang pesan kayak gitu Mas? Ada juga. Model kayak gitu, segala macam. Ya kalau untuk di tempat kita sendiri banyak gak yang pesan sampai? Untuk di rumah kita sendiri loh anggapan, banyak nggak? Ada tapi nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Banyak nanya juga yang kayak saya tuh. Ya ada juga. Bagus ya. Rame nggak ini? Rame nggak ini suasananya? Rame Pak, ini Pak. Oh iya. Nah, sampean mau ngapain? Mau potong gitar di sini? Enggak. Diminum dulu Mas. Diminum, diseruput, biar asik, biar santai. Sampean ngirim gitar-gitar kayak gitu. Kalau keluar negeri segala macam ke mana urusannya?
Kalau ke luar negeri pertama ke bea cukai dulu. Diperiksa dulu sama masnya itu yang jaga sana. Ya. Buka. Habis itu dipacking lagi di sana. Oke. Dikasih segel, terus bawa ke kantor pos. Buat kantor pos baru dikirim. Iya. Ongkos kirim ditanggung pembeli. Ya iyalah mas. Oh iya. Bisa ditanggung saya, tapi harganya tak naik. Iya sama aja. Sama aja toh. Sama aja. Tapi sampean jualan nggak kayak ke Shopee, Tokopedia segala macam? Enggak. Loh kenapa? Soalnya kan pre-order semua kan mas. Harus mesan dulu kan. Iya. Enggak punya stok. Oh iya sih, maksudnya nggak ready stock ya? Ready stock. Terus kan aku kalau misalkan ditarget berapa bulan gitu satu gitar kan nggak pernah bisa aku mas. Jadi nggak pernah tepat waktu. Oke. Nah itu kalau yang mau yang beli ke tempat saya itu harus siap kalau saya nggak tepat waktu. Iya. Kadang kayunya pun susah gampang. Kalau untuk kayu sendiri mas, itu kayu apa aja yang untuk biasa bikin gitar? Kayu sini tuh yang aku pakai kayu sungkai. Sungkai sama mahoni. Masih enak tuh cari kayunya? Susah mas kalau sungkai itu. Ada mungkin tapi aku nggak nyari ya. Nggak tanya-tanya gitu. Banyaknya berarti pakai kayu itu ya? Kayu mahoni. Untuk necknya kayu maple. Itu beli di Jawa sana. Jadi di-combine ya? Iya. Jadi memang ya prosesnya banyak ya. Untuk yang bagian necknya sama yang ininya beda-beda kayunya. Beda-beda. Jadi emang pintar-pintarnya gimana caranya aja kan biar dibagusin gitarnya. Kan kayak gitu. Ini sebenarnya saya tuh pengen emang beli gitar ya. Cuman ya itu tadi ngeri pak. Ngeri kalau nggak kepake kan. Bingung kan saya. Padahal tak doakan terus loh. Supaya masnya ini dapat rezeki banyak gitu kan. Cepat beli gitar ke tempat saya gitu kan. Tapi sampean juga bikin gitar itu kan? Gitar apa? Tabung kan? Yo akustik bikin. Itu salah satu dari brand saya itu. Wah. Bigger namanya. Ada brand sendiri. Iya, kalau Bigger itu pasti akustik saya pasti Bigger. Nama sendiri itu berarti. Bisa lah nanti kan pada elektrik ya, jadi pengen listrik saya mau pakai yang tabung-tabung aja lah biar kalau enak. itu mantap itu. Sampean promosi berarti. Ya iyalah pansos gitu. Pansos. Padahal tuh lebih banyak beliau dikenal orang ya daripada saya. Enggak apa-apa nanti saya ini dibalik bus gitu. Amin ya Allah. Tapi saya nggak lupa sampean mas. Iya. Nggak lupa sama malunya saya loh. Jadi teman-teman yang pengen mungkin beli gitar custom ya, pengen bikin gitar, baik yang itu listrik sama gitar tabung. Nah ini beliau ini bisa mewujudkan apa impian Anda. Gitarnya mungkin mau di sebelah sana, mungkin itunya gejrengannya yang di sini untuk chordnya. Jadi terserah ya, bebas beliau juga. Minta yang itu necknya 4, 2. Oke. Itu terserah aja. Terserah pokoknya ada gambar tak bikin. Oke. Yang penting kepusingan, keruwetan serahkan pada beliau ya kan, beliau babat ya, tapi jangan ditunggu 1 bulan ya, mungkin sampai setahun. Ada nggak sampai selama itu Pak? Ada. Itu memang susah banget dan saya banyak urusan itu jadi ketunda lama itu. 1 tahunan? Iya. Jadi 1 tahun itu mas karena saya kan dulu di rumah sebelah itu. Sekarang kan pindah rumah samping itu. Jadi proses bikin rumah-rumahan itu yang saya tinggali sekarang itu sambil nungguin Pak Tukang itu sambil ngerjakan gitar itu. Jadi setahun itu. Tapi udah jadi? Iya, tapi tak tanyain mas ini paling lama ini. Nggak apa-apa mas, aku minta waktu sampean yang bener-bener banyak moodnya itu sampean kerjakan. Orang mana itu yang pesan? Orang Medan. Kebetulan dia tuh guru musik. Jadi memang harus pokoknya Mas Darson ini sampean gini pokoknya Mas Darson. Nunggu setahun ya itu luar biasa. Tapi ngeri gitarnya Mas, soalnya aku kadang ini tuh gimana ini? Modelnya aneh apa gimana? Enggak, Majesty gitu. Majesty gitar itu. Memang dia tuh enggak sama yang lain, agak ruwet dia. Oke. Jadi itu pengerjaannya memang 1 tahun dan udah selesai. Udah selesai. Berapa duit itu? 14 juta. Hah? 14.
14 juta? Iya. Oke. Untuk custom 14 juta di produk lokal, custom lokal ya. Beliau ini pun tinggalnya di kecamatan sebelah yang kata beliau tadi hutan ya. Tapi bisa ya buat gitar sampai kemana-mana. Memang yang namanya ada kemauan, ada skill, dikembangkan, jadi duit. Nah itu mantap, sangat mengapresiasi. Ya bisa jadi percontohan yang lain lah. Jadi yang mungkin punya sesuatu yang mungkin bisa ditunjukkan, karya yang bisa dibuat, mungkin bisa jadi duit, mungkin ya lebih baik mulai dari sekarang, terlebih yang muda-muda mencoba untuk lebih ngulik-ngulik ya mas. Jadi belajar apa segala macam dari kesalahan itu nggak ada salahnya. Kita aja belajar kayak sampean tadi kan habiskan waktu berapa lama tuh belajar segala macam. Jadi memang sampai kata beliau juga semua panduannya bahasa Inggris. Alhamdulillah beliau nggak bisa bahasa Inggris. Itu pun saya pun di luar nalar saya ya. Pikir saya alhamdulillah saya akhirnya bisa bahasa Inggris. Pikir saya tadi kayak gitu, tapi ternyata alhamdulillah saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya Allah itu memang. Ya. Jadi kan gini mas, kalau nggak bisa bahasa Inggris, mau nggak mau harus memahami apa yang ada di depannya. Ya. Kalau bisa bahasa Inggris, ngikutin itu buku petunjuk. Mungkin enak aja tuh. Enak. Eksekusinya enak. Yang saya cuma bisa baca yes, no, because, without apa itu. Nah, terus kalau sampean komunikasi sama negara lain tuh, bahasanya pakai bahasa apa? Google Translate kan. Tapi pernah mas, aku ditelepon sama orang Eropa itu. Kan kalau chatting kan lancar itu kan. Iya. Translate, plak-plak, copy paste kan. Iya. Waktu dia tuh nge-call gini, video call pula. Oke. Ya enggak, aku tak reject terus itu. Enggak bisa ngomong nanti pasti. Ya udah. Terus tak tulis itu, I'm sorry, I not speak English gitu. Tapi kalau chatan lancar. Ada mbaknya. Ada mbak Google-nya ya, Google. yang selalu mensupport pekerjaan komunikasi dari Mas yang satu ini. Harusnya jenis yang seperti itu harusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Benar kata sampean. Reject aja terus. Ya? Selama masih ada yang bisa translate ini ya pakai aja lah dulu. Iya mas. Itu internet itu adalah pembantu saya yang kuat itu mas. Oh, yang paling mensupport sampean. Termasuk guru, pembantu. Ya. Pokoknya semua pekerjaan saya itu bisa dibantu sama dia, internet. Jadi memang luar biasa ya internet ya. Terima kasih nih yang sudah membantu masnya sampai sejauh ini ya, sampai jualan ke luar negeri segala macam. Tapi sampean ada itu nggak mas? Kayak misalnya kerjasama sama pihak mana gitu? Ada nggak? Nggak ada. Loh, itu yang saya lihat sampean di Facebook. Sampean kan pakai Facebook toh? Iya. Yang saya lihat dinas mana atau kunjungan aja kah atau gimana? Oh, itu kunjungan. Oh, kunjungan. Iya. Ada realisasi apa? Wacana apa? Apa ya? Ya kunjung cuman di data-data itu. Oh, oke. Namanya siapa? Oh, UMKM itu kah? Atau apa? Dinas apa ya? Kalau nggak salah itu perindustrian dulu tuh. Udah 2 tahun silam apa 3 tahun. Oh, udah lama ya? Lama mas. Oh, oke. Oh, oh di data apa segala macam ya? Yang bikin kayak gitu. Berarti udah dapat bantuan dong? Oh, belum dapat. Oh, belum dapat? Belum. Oh, mungkin dananya belum cair pak. Belum mas. Oh, belum. Tapi sama sama yang di Spar sampai dapatkan? Oh iya kemarin. Dapat apa tuh? Etalase dari kaca. Oh, cantik dong. Ya. Bisa ditaruh gitar berarti, dipajang, yang jadi dipajang. Enggak bisa mas itu. Loh, kenapa? Kurang kan dia apa etalase gitar itu harusnya gini. Agak meninggi gitu kan? Meninggi gitu kan. Oh, ini agak manjang. Ini gini. Oh, ya tapi kan kalau nggak bisa ditempatin gitar bisa sampai taruh itulah. Oh iya. Spare part. Iya, berarti kan masih guna. Terima kasih Dispar ya kan yang sudah mensupport. Semoga kedepannya disupport lagi. Ya harus tuh. Oh ya, harus tuh. Masa. Go internasional. Wis, udah go internasional katanya ya. Sombong dikit toh. Sombong dikit. Masa nggak di apa support ngono ya. Wah.
Jadi sebenarnya beliau nih nggak mau kalah sama saya karena saya dapat supportan ya dari pihak luar. Jadi nggak mau kalah. Oke, saya bantu support dengan cara podcast ini. Podcast ini tempat untuk sampean ngobrol. Sampean belum pernah tahu undang podcast? Belum pernah. Nah, belum pernah. Ini pertama kali. Oh iya, dan saya semangat sekali datang ke sini. Walaupun hujan-hujan. Iya. Woi. Pokoknya saya harus datang ke podcast ini. Sampean ngerasa kayak diundang Deddy Corbuzier. Iya. Latihan. Oh, siapa tahu. Iya. Iya kan kita nggak pernah tahu ya, kita bermimpi aja setinggi kan tingginya. kalau saya misalkan bikin gitar dari bahan batu bara misalkan, ya kan unik itu. Oh iya. Pasti dipanggil. Oke. Bahan batu bara. Mas dari itu abot loh Mas, berat loh dari kayu. Tanpa bikin batu bara. Ya kan dia kan senangnya itu orang yang unik-unik. Hot issue. Oke, jadi mungkin ya bisa ya Om Deddy Corbuzier ini tolong diundang karena ada wacana ingin membuat gitar custom menggunakan bahan baku dari batu bara. Jadi tolong ini dilirik ya, tolong. Jadi sebenarnya sampai melakukan itu atas dasar karena sampean tuh memang udah yakin ini bisa jadi duit atau kayak gimana? Ya pertama nggak yakin Mas, tapi kalau udah terjun ke situ mutusin bekerja berhenti kan dulu, ya mau nggak mau harus mikir supaya ini laku gimana gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan, harus diproses dari awal yang matang. Benar takdirkan juga kan ya? Ya pertama ya takdir itu. Memang benar-benar dijalani sebaik-baik mungkin ya. Ngulik-ngulik lah, kayak gitu. Ada nggak pengen buat gitar yang paling unik keinginan? Biasanya kalau yang custom tuh ada keinginannya agak nyeleneh biasanya. Itu bukan batu bara ya, jangan bilang batu bara ya Mas. Enggak lah. Enggak. Ya kalau mau bikin yang unik ya pasti mau bikin yang unik. Cuman sampai sekarang ini saya tuh nggak pernah sempat. Karena orderan masukan terus. Order itu masuk terus itu. Mantap. Paling murah harga gitar berapa Mas? Kalau sekarang yang listrik dulu, kita bahas listrik. Oh ya, listrik itu saya minta 4 juta. Paling murah? Tuh, 4 juta. Waktu itu tahun 2014 ya. Bayangkan. 4 juta. Karena kalau di bawah itu pembelinya yang senang, saya nggak senang. Oh iya. Jadi nggak bikin gitar. Iya, bikin kesel ya. Bikin kesel. Paling mahal yang pernah dibuat? 14 juta. Oh yang itu tadi, yang 1 tahun pembuatan itu? Tapi itu udah berkali-kali Mas, ada juga yang ke Malaysia. Oh iya. Jadi ya, range harganya itu dari 4 juta yang paling murah. Kalau yang gitar akustik? Sama? 4 juta juga. Kan akustik Pak. Toh. Kan akustik toh. Iya. Kok sama? Ya sama. Kan kayunya bolong Pak. Iya. Tapi akustik itu Mas, itu tuh bikinnya lebih rumit daripada elektrik. Rumitnya di bagian bodi itu kan. Ada rangka-rangkanya itu. Iya. Ya harus ngelem itu. Ngelem, masang kecil-kecil bracingnya, tulangannya itu. Jadi prosesnya lama. Lebih ruwet itu ya. Nipisin kayu. Harus sama. Bikin ornamen kayak gitu. Ya pantas aja ya. Yang akustik sama yang listrik sama-sama mahal. Mending pakai yang voucher aja gitarnya ya. Itu kalau di Indonesia Mas harga segitu 4 juta. Kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, kalau Malaysia tuh saya minta 2,5K, 2.500 ringgit. Itu mungkin sekitar 7 atau 8 juta itu. Dibeli lah. Aku jual 3 ringgit 9 juta itu. Kesenangan dia? Mau dia. Iya. Gitu. Ya jadi kalau keluar negeri pun beda harga. Ya. Tapi kalau untuk lokal sini ya tak murahin tuh Mas, masuk mahal-mahal. Ya, kan nggak ada ongkos kirimnya juga, ya kan masa sampai pakai ongkos kirim. Kan pasti jadi teman juga dia kan. Oh iya. Ke rumah terus kan. Nggak boleh mahal-mahal itu. Tapi nggak boleh murah-murah juga. Oh iya, tahu lah diri sedikit. Iya. Tapi enaknya loh, gitar saya ini, misal dia beli gitar orang lokal nih, garansinya itu pokoknya pas ada gitar itu masih rusak bawa aja ke rumah. Gitu. Sampai baikin? Iya.
nggak usah bayar kan baikin. Nah sekarang kita bicara plus minus. Plus minusnya beli gitar langsung di toko jadi sama gitar custom. Plus minusnya. Plus minus. Sampai kalau nggak tahu plus minus kurang lebihnya. Ya, tahu lah. Cuman ini mau mikir jawabannya yang nggak salah ya. Tak kira nggak. Terlaluan saya ya, maaf. Kalau di toko itu tuh biasanya tuh gitar pengrajin nih bikin banyak, buat stok banyak. Ya. Dia dijual di toko-toko. Kalau custom gitar kayak saya nih, ada yang bilang luthier, ada yang bilang gitar maker. Karena saya sebetulnya seneng bilang gitar maker. Iya. Itu tuh bikin pas ada pesanan, Mas. Ya. Terus untung lebihnya ditanya tadi. Kalau untungnya custom, untungnya dulu apa kekurangannya? Ya untungnya lah, orang mau untung kok. Iya. Untungnya itu bisa itu request macam-macam itu. Ya. Minta kayak gini. Limited edition lah jadinya nih, satu-satunya. Ya. Bisa minta Mas sampean bikinkan satu-satunya gitar yang besok nggak boleh dibuat lagi. Bisa kayak gitu. Tapi harga pun pasti beda. Ya iyalah. Oh iya. Itu. Nah terus keuntungannya bahan kan melimpah Mas ya. Ya. Untungnya di sini kan di tempat kita ini kan kayu mahoni jarang orang mau pakai Mas. Itu kayak kayu depan rumah terus ditebang terus bikin apa lebih bagus, dia beli kayu yang bagus lainnya banyak lagi kan. Itu nggak dimanfaatin. Jadi saya punya stok kayu yang bagus-bagus dan banyak. Di situ bahannya bagus-bagus. Itu dari sampeannya. Dari si pembelinya tadi untungnya bahwa bisa model apapun dan yang nggak boleh keluar lagi modelnya. Atau mau warna apa, pelangi merah kuning hijau, alangkah indahnya itu bebas ya. Ruginya, minusnya, lama. Oh itu aja Ya lama. Terus ada yang bilang kalau custom itu kayak gambling, main-main, untung-untungan. Tapi kalau bikinnya nggak main-main toh Mas, serius toh, kan mut-mutan tadi kan. Itu kan mungkin ada yang pembuat terus dia tuh bikin kerjanya ngasal-ngasal karena orderan banyak bikinnya asal-asal. Ya nggak asal, kurang bagus sedikit. Kurang detail. Itu jadi ada sedikit kesalahan itu kan, jadi bilang kayak nggak sesuai ekspektasi kayak gini. Ya kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Karena nggak langsung milih Mas, ini bagus, ini cocok dengan saya. Nah kayak itu. Nah itu plus minusnya, jadi mungkin bisa teman-teman bayangkan sendiri ya plus minusnya. Yang jelas banyak keuntungannya. Terlebih mungkin kayak yang tadi rusak, mungkin ada cacat pada saat dipakai segala macam bisa dibaikin lagi sama Masnya. Asal nggak patah itu. Patah terus minta saya baikin, itu kan kesalahan dia. Ya, human error. Mungkin gitarnya dibawa tidur kan ke nyetingkan Mas, ganti senar ini ditinggiin apa direndahkan, untuk wiringnya ini Mas dibaikin. Oke, terus itu kan namanya bigger itu biasanya yang aku buat itu. Oke, sini. Baikin. Tarifnya berapa Mas? Udah nggak usah bayar, bawa aja. Jadi kurang enak piye, iya enak ya zaman dia ya. Jadi itu kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ada nggak sih Mas, kalau sampean kan bikin gitar udah tahunan, dari tahun 2014 lah ya. Kayak memang bener-bener sampean sok-sokan, sampean jual, sampean posting kan. Waktu itu sampai saya nanya-nanya tuh keresahan sampean. Suka dukanya. Sukanya. Sukanya itu bebas masuknya. Bangun jam 8 oke. Jam 9 oke. Itu sukanya itu. Nggak pakai seragam ini tuh? Enggak, ya saya tuh sampai sekarang nggak pernah punya sepatu tuh Mas. Itu nggak pernah pakai baju panjang ini. Kalau kerja kolor, kalau main ya cuman celana pendek ini. Kayak gitu. Jadi memang free, bebas. Keluarga minta Mas, istri saya kan Mas anterin. Oke, berangkat. Anak saya ya
bikin ini oke gitu. Lebih banyak waktu buat keluarga. Nah, lebih banyak waktu. Jadi betul. Ya karena kerjanya kan di rumah juga. Jadi segala macam bisa terhandle dengan baik ya. Itu bagus ya, luar biasa. Dukanya pusing mikirin gitar itu. Oh, yang permintaan yang aneh-aneh nyeleneh itu ya. Iya. Pusing terus ya pusing semua, Mas. Tapi kan namanya dapat hasil itu dikerjain walaupun pusing dapat duit kan senang. Ya senang. Nah, senang. Apalagi harga sesuai kan. Nah, itu lebih asik ya. Tapi sekarang ini lagi nggak senang ini. Kenapa tuh? Nah, ini ada pandemi Covid ini. Nah, sampai jualan gitar. Ada pandemi. Ngefek kah? Oh, banget. Karena orang nggak ada manggung, orang nggak ada ngeband. Iya, itu. Oke. Jadi dari musisi pun ngefeknya ke gitar maker ya? Iya. Ngefek. Ngefek Pak. Apa ngefek? Ngefek banget ini. Ngefek banget. Dari pertama ada pandemi itu aku langsung mikir, ini pasti aku kena langsung. Hantam pertama kali ini ya memang. Ya harapannya sih pandemi cepat bubar ya. Tapi ya tetap walaupun sedikit tuh masih ada orang yang bikin gitu. Tapi nggak kayak dulu banyak. Ini kayak dulu sedikit. Banyak ya. Kalau dulu tuh banyak orang sakit hati ya, karena nunggunya lama ya bikinnya. Kalau sekarang lebih sakit hati lagi. Iya. Duit nggak ada buat beli gitar ya kan? Iya betul. Yang yang bikin gitarnya pun ngelus dada, ya Allah, ini nggak ada orderan. Jadi harapannya pun kita semua pengennya ini Covid cepat lah, lewat aja lah, tolonglah Pit, jangan di sini lah Pit, ya kan? Jangan lama-lama lah. Jangan lama-lama lah Pit, masa ya, udah habis berapa gelas kopi yang Pit, jadi tolonglah. Jadi cepatlah bubarkan kayak gitu. Jadi harapannya ke depan kayak gitu. Kita udah ngomong panjang lebar segala macam. Sampean ada ini nggak, Mas? Ya sedikit tuh jangan mungkin buat teman-teman yang sekiranya pengen beli gitar, pengen custom gitar ke sampean, atau ya harapannya lah ke depannya seperti apa, pesan-pesannya. Bisa lah sampean sampaikan di sini. Kan ini kan tempat sampean berbicara, jadi bebas sampean mau ngomong. Apa ya, Mas? Iya, bebas. Saya tak udah sih. Ini suruh kasih apa? Cerita apa? Motivasi apa? Ya bebas. Wah, ini channel mengedukasi ya. Wah, tentunya. Sampai ngasih motivasi boleh. Bebas. Begini ya. Waduh, kayak wong penting ya. Enggak apa-apa lah. Padahal ini orang enggak penting ini sebetulnya. Penting lah. Kalau enggak ada sampean bikin kemana orang bikin gitar. Penting lah. Jadi itu pokoknya yang anak-anak muda itu. Kalau kreatif ya kreatif aja. Ya. Masa gitu tak? Tambah lagi ya? Ditambah lah, biar pedas, biar jos. Ya tuh, kalau mau belajar bikin gitar ya belajar bikin gitar itu untuk permainan sendiri gitu kan. Pamer aja dulu. Kan banyak tempat kita pamer itu kan. Iya. Situ. Kayak saya dulu itu kan. Iya. Sebenarnya memang ngoyo dulu ya. Siapa tahu ada orang tertarik. Tapi kan nggak cuma di bidang gitar. Ya, nggak harus gitar. Bisa yang lain karena kalau gitar janganlah. Karena ada saingan nanti. Nggak apa-apa aku. Nggak apa-apa. Lah, saya tuh sebetulnya mau cari murid, Mas. Bukan murid sih, pembantu lah. Pembantu tapi mau tak kasih ilmunya ini loh. Partner kerja. Iya, partner kerja. Pembantu. Soalnya katanya kalau ilmu nggak ditular-tularkan kan enggak. Ini ilmu harus dikasih. Biar orang ada regenerasi, ya kan? Cuman masalahnya itu kalau di gitar tuh nggak betah dia mikirnya itu, Mas. Itu memang sulit banget. Tapi kalau pemirsa ini, penonton ini mau mencoba silahkan. Saya salut pasti kalau ada yang mau belajar bikin gitar itu. Sampean nerima aja kalau misalnya ada orang mau belajar. Nerima, Mas. Nerima. Saya karena sejauh ini sampean sendiri kan? Sendiri. Iya. Bukan tak jadikan pesaing nggak nanti. Malah jadi teman. Iya. Bisa tukar pikiran jadinya. Tukar pikiran nanti. Karena yang muda-muda kadang kan punya imajinasinya tinggi nih. Iya betul.
Mungkin mau bikin gitar dari itu ya, rotan mungkin. Kan nggak harus saya yang eksperimen gagal. Orang lain bisa. Kalau orang lain eksperimen gagal, dia berhasil kan tinggal tanya, berhasilnya gimana? Iya. Biar kita nggak gagal. Tinggal dipilih kan. Iya. Dicari tahu rumusnya kan, biar nggak gagal. Bagus juga. Itu buat yang muda-muda. Ya, itu. Buat yang mau beli, mau custom, ada pesan-pesannya nggak? Kalau mau custom, ya itu. Apa ya? Aku bingung mas, kayak gini tuh. Custom tuh biasanya orang lihat artis tertentu kan. Dia lihat pakai gitar apa dia. Terus dia kan pengen gitarnya itu. Akhirnya dia custom. Ya. Nah itu kan pasti dia belajar sama gitarnya itu, dipahami dia. Ya. Terus diminta dibikinkan. Ya kayak gitu prosesnya kan. Tapi kalau custom itu nggak akan sama persis dengan yang versi aslinya yang dipakai sama artis siapa itu. Karena kita cuma ngelihat secara visual. Nggak megang bentuknya, ukurannya yang pas. Terus kalau dia versi pabriknya itu memang bagus banget. Oke. Ini handmade itu nggak bisa nyaingin mas. Kalau di atas harga 30 sampai 50 juta itu, saya kalau suruh bikinkan seperti itu tuh nggak mampu. Iya. Memang bagus itu. Kalau pabrikan. Tapi kalau untuk yang custom mau yang unik-unik itu tuh sebetulnya tadi itu bukan custom itu suruh duplikat mas kalau yang itu suruh duplikat kan itu. Buat nyamain ya kan. Dan itu tuh aku tetap nggak akan mau itu. Kenapa? Nggak akan sama hasilnya mas. Ya takutnya nanti pelanggannya kecewa. Ya nggak sesuai ekspektasi mereka. Karena dia terbiasa dengan sound yang bagus yang didengar artisnya itu. Pasti dia bayanginnya kayak gitu. Akan kayak gitu nanti hasilnya. Sedangkan custom kalau saya disuruh bikin replika itu, semampuku tuh nggak bisa nyamain itu, mas. Dari segi kayu, spare partnya itu pasti beda sih. Mending saya ada orang bikin gitar custom, bener custom ini, mas bikinkan kayak gini, aku ada gambar kayak gini, spare partnya pakai ini mas. Bisa dijadikan gitar tuh suaranya kayak gini ya, jadi kayak gini. Nah itu malah saya seneng. Apalagi yang gitar-gitar model-model nonjolin warna kayu itu paling seneng mas aku, karena di kita ini kan banyak kayu-kayu yang seratnya bagus, corak-coraknya seratnya bagus. Nah itu tak ambil, tak tempel-tempel gitu. Aku seneng ngerjakan, dapat duit juga kan. Dia seneng juga. Unik lah ya kan, jadinya itu. Khas lah kayunya keluar. Ya kasih nama Bigger. Jadi. Oke, udah paten belum namanya mas? Belum. Belum ada uang buat daftar patennya. Cepat-cepat mahal ya katanya. Wih, berapa katanya? Ini kan katanya nih. Katanya tuh 2,5 atau sampai 3 juta itu. Harga tapi katanya loh, kalau aslinya lebih murah kan nggak tahu. Sampai nggak tanya-tanya apa? Belum tanya ke yang pihak terkait. Baru denger. Baru katanya tadi. Iya. Kalau bisa dipatenkan, mantap kan. Jadi ada brand sendiri. Iya. Jadi ngejual ke luar negeri lebih punya nama yang lebih bisa membanggakan lah. Terlebih untuk diri sendiri, kepuasan. Oh ya, ini sedikit cerita lagi. Oke, boleh. Gitar itu kalau menurut saya tuh ada tiga jenis. Gitar ori, yang satu replika, yang satu custom. Ya. Saya lebih suka ke custom ini. Kalau dua kan nggak mungkin lah. Ya. Pabrik apalagi yang replika ini kan. Ya. Kalau pabrik itu kan bener dibikin pabrik. Ya. Misalkan Ibanez. Itu ori. Ori. Oke. Nah, terus yang replika kan ada banyak itu replika.
yang di Google itu banyak harga 2 juta ke bawah itu. Itu pasti replika. Ya. Yang pakai merek ini. Kalau custom, itu custom gitar permintaan orang request, yang desainnya ngikutin yang mesan tadi. Ya. Bentuknya beda. Bentuknya nggak akan sama yang ori. Oke. Spare partnya beda. Semuanya beda. Ya. Nah, kayak gitu. Tapi untuk kualitas dari custom sama kayak replika atau enggak? Enggak, di atasnya. Di atas replika kan? Jamin, ya. Nah, jadi di bawah yang ori. Nah, replika berarti nomor 3 tuh. Ya. Karena untuk range harganya pun di bawah 2 jutaan. Udah dapat model kayak gitu. Cuman kualitasnya segala macam, dari kayunya segala macam mungkin beda. Spare partnya beda. Kalau mau gitar custom, gitar murah, nggak usah ke custom. Beli aja gitar replika. Itu banyak di Google. Ya, dan itu pun suaranya Insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan bagus. Itu baru gambling. Untung-untungan. Kalau ori nih, dijamin. Dijamin. Tapi duitnya dijamin. Dijamin juga. Ngerogoh kantongnya sampai kaki-kaki ya. Saking custom harganya mantap. Replika harga murah. Custom harga ngobrol-ngobrol. Oh, jadi custom tuh harganya ngobrol. Bisa saya ke sana kan. Jadi tuh yang dulu mau saya tanyakan kalau ngobrol. Tapi 4 juta ya. Itu 4 juta itu tetap di budget. Minimal itu. Parah. Itu mulai dari 4 juta itu. Saya di endorse lah satu gitar di sini. Ya besok kalau saya udah bigger itu udah besar. Ini amin. Buat pajang-pajang kan gitar walaupun cuman wallpaper. Ya itu ke baliho aja ngeprint aja. 15.000. Ya. Itu loh. Batuan saya. Intinya gitar ada 3. Ada 3 jenis. Pabrikan, ori. Replika. Ini yang sendiri custom pabrikan itu. Dia namanya replika. Bilang KW nggak apa-apa sebetulnya, tapi gimana gitu mungkin ya orang-orang gitu. Terus sama yang saya ini custom. Tapi lebih gagah custom, Mas. Ya iyalah. Karena custom itu jujur otomatis kita mau seperti apa itu ya punya kita. Kan custom kan kayak gitu. Jadi wajar kalau custom tuh harganya agak sedikit naik karena otomatis memang custom kan sesuai permintaan kita. Permintaan kita harus diwujudkan dengan cara memusingkan yang membuat. Jadi itulah yang bikin mahal harganya. Sensasinya beda. Tapi saya pernah loh. Kenapa tuh? Gitar merek Prin nih, boleh sebut merek loh? Boleh. Merek Prin itu murah tuh. Saya disuruh ngastemin kayak gitu. Loh kenapa Mas kok custom? Ya biar dapat murah dikit Bang. Oh, mau lebih murah lagi? Iya. Loh Mas, beli aja itu di internet banyak itu. Kenapa bikin custom itu? Ada juga kayak gitu. Udahlah barang itu replika. Asli, cuman murah. Cuman mau custom. Mau di-customin lagi. Biar lebih murah. Kalau harganya ini murah nih, mungkin dia bisa murah lagi ya ke tempat orang custom. Ya, Anda beli aja ke pasarnya beli sapu ya. Ada ya berarti orang kayak gitu? Wah, ada. Berarti itu lebih parah daripada saya. Iya. Ya. Itu banyak Mas. Banyak kayak gitu ya? Banyak. Berarti permintaan saya kemarin agak sedikit high class lah ya, pengen yang gold ininya segala macam. Yang nggak lama kemarin. Itu dulu bikin harga berapa Mas? 4 juta. Loh kok sama gitar ori Mas? Lah ini lo oriku. Ini ori Binanto ini. Langsung hilang dia. Jadi banyak pelanggannya itu yang goib ya, begitu nanya kayak saya. Tapi saya klarifikasi kan. Akhirnya kita ngobrol. Akhirnya kan ini datang. Kita berteman. Jadi saya nggak PHP, ingat ya, saya tidak PHP. Saya nanya kemarin memang niat mau beli. Jadi ya karena memang kemarin itu kantong belum cukup apa segala macam, jadi kayaknya mengurungkan niat, ingat lagi umur apa segala macam. Jadi siapa tahu kan mau beli yang ori ini kan tambah bagus. Kayaknya nanti saya itu aja yang tabung aja biar bisa gejreng-gejreng di rumah kan. Ya kan nggak bisa maksakan pembeli mau beli yang mana, nggak harus custom kan enggak. Kalau dia sukanya ori ya silakan beli. Jadi sampai nggak pernah memaksakan konsumen bikin kayak gini aja, nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi ayo mau apa gitu kan? Malah kalau yang dia agak nyasar kayak yang tadi tuh minta di customin tuh, tak
beli aja yang ori. Sampai mengarahkan. Mengarahkan, beli aja yang ini. Tak kasih edukasi sedikit-sedikit tentang gitar. Ini gitu. Ya tapi kan bagus lah, maksudnya sampai nggak menjerumuskan orang kan kayak gitu. Lebih kepada kayak ngasih tahu bahwa yang kayak gini aja lebih bagus daripada yang kayak gitu kan. Jadi makin jelimet ya. Dulu pernah ada di orang Malaysia itu mau beli. Dia mungkin kebanyakan uang mungkin. Oke. Pertama dia minta model yang kayak gini gitu. Terus dia pindah lagi ke model yang lain. Ternyata gitar model yang lain itu ada gitar ori itu murah banget. Oke mas, saya pindah ini model kayak gini nambah harga berapa gitu. Padahal murah banget nih mas. Terus tak bilangin, bang, kalau itu mending sampean beli aja yang ori, itu udah murah, itu udah bagus, nggak usah bikin kayak gitu. Iya. Nah itu pernah juga kejadian kayak gitu. Jadi memang macam-macam bentuk jenis pelanggannya ya. Unik. Unik sebenarnya. Jadi sampai nemuin spesies dari manusia yang baru ya. Macam-macam. Oke. Jadi mungkin itu ya segelintir omongan kita yang hampir 1 jam ini. Alhamdulillah ya. Itu juga kameranya sudah kedap-kedip ya. Jadi mungkin ini kayaknya ini kurang panjang ini mas. Kurang mau sampai panjangin. Tapi lain kali. Lain kali. Nanti lain kali saya akan room tour ya ke tempat Mas Binato. Tapi nanti ya. Tunggu ya saya bisa keluar kandang lah istilahnya gitu. Jadi saya akan room tour. Ya di sana dong. Iya main-main lah ya. Iya. Jadi sediakan nanti tempatnya. Mantap. Iya. Karena beliau ini juga ada YouTube-nya tapi nggak jalan, bikin film-film pendek kocak-kocak ya. Di Berhenti tempat dulu. Berhenti dulu karena banyak menyita waktu buat ngerjain gitar yang kita bicarain. Jadi juga ada channel YouTube-nya. Jadi bisa saya taruh di deskripsi, siapa tahu butuh hiburan yang butuh. Ada 2 loh. Yang lucu-lucu sama yang gitar tuh. Oh, ada juga. Ada Binato Luthier namanya itu. Bisa nanti teman-teman subscribe di sana ya. Saya taruh linknya di description di bawah. Jadi bisa langsung di situ di subscribe, dilihat tuh. Nah, subscribe kata beliau. Terserah beliau ngomong apa ya. Karena beliau nggak paham bahasa itu ya. Asal sebut. Masa Allah lah pokoknya. Jadi teman-teman bisa follow IG saya, DM mungkin komunitas atau profesi, pekerjaan, hobi apa yang mungkin sekiranya bisa kita untuk ulik-ulik ya di podcast WB Talk With ini, bisa DM kayak seperti itu. Jadi nanti saya taruh IG, Facebooknya beliau di deskripsi ya. Jadi bisa tanya-tanya segala macam, yang mau bikin gitar segala macam silahkan. Buat teman-teman jangan lupa ngikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak segala macam ya. Teman-teman yang di luar sana beraktivitas di luar, karena untuk menekan rendahnya penyebaran COVID, memutus rantai penyebarannya ya mas. Jadi berharap untuk teman-teman sekiranya bisa mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan sekarang. Nah, jadi mungkin cukup sekian obrolan kita. Cukup sampai di sini. Semoga ini jadi sebuah informasi di ruang publik yang jadi referensi juga, yang mau itu tadi bikin-bikin segala macam silahkan. Karena beliau juga membutuhkan orderan itu ya untuk bisa terus berkarya. Nah, seperti itu. Jadi cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Mas atas waktu dan kesempatannya udah mau berbagi ceritanya di sini di WB Talk With. Mungkin cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.